Nama aslinya ya Yohana Anesti Ponto. Dulu apa ya, bapak saya kan ini tertarik dengan kata amnesti gitu, tapi dia rubah tentang pengampunan ya gitu. Saya Sangir, bapak ibu saya Sangir, tapi saya kelahirannya di Sulawesi Tengah. Kelahirannya di Sulawesi Tengah, di Donggala ya gitu. Dulu kan kita anak kampung ya, jadi kepengen ke kota gitu loh sekolah. Lalu kemudian ada adiknya ibu saya, dia kena adik lah sama ibu saya. Lalu sahabat baik ibu saya, tapi mereka juga masih family dekat. Jadi dia tawarin saya mau sekolah di Jakarta enggak? Ya namanya saya baru lulus SMP waktu itu, mau aja namanya anak-anak ya gitu. Dan orang tua saya sebenarnya keberatan karena saya anak perempuan sendiri gitu. Jadi anak perempuan sendiri, tapi saya jiwanya udah jiwa mandiri gitu. Gak terlalu terikat dengan orang tua, jadi mau aja. Jadi saya lulus SMP, sekolah di Jakarta. Jadi waktu bertobat itu ada kebangunan rohani dari Amerika ya, ini negro spiritual yang suka nyanyi-nyanyi itu loh. Saya nggak begitu tahu panjangnya, tapi teman-teman di SMA bilang, nanti ada orang negro itu nyanyi katanya, paduan suara besar, ada KKR 10 hari. Tapi saya udah hari ke-10 kayaknya ikut. Permulaannya cuek-cuek aja ya anak-anak kan, cuma dibilang bagus gitu. Ya kita kepengen tahu, jadi sudah hari terakhir kita ikut kebangunan rohani di Senayan. Jadi pendetanya namanya Bill Servant. Saya sudah lupa tahun berapa gitu. Ya kayaknya 65-an gitu. Udah lupa saya, kayaknya sih tahun 65. Lalu kemudian kita ikut kebangunan rohani, kita berempat. Satu rumah itu anaknya tante saya dengan saudara saya, kami berempat cewek-cewek gitu, pergi naik taksi. Lalu kemudian yang ngambil keputusan bertobat hanya saya sendiri gitu, yang 3 orang ini enggak gitu. Tapi saya tertarik dengan khotbah itu, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk berani gitu. Lalu saya pikir kan saya penakut gitu, takut gelap, takut mati, takut setan, takut semua takut. Jadi dibilang Tuhan berikan keberanian, tertarik juga gitu loh. Jadi siapa yang mau diubah oleh Tuhan itu angkat tangan. Lalu dia terangkanlah perubahan itu, dosa ditinggalkan, terima Tuhan Yesus, baru kemudian hidup dipimpin oleh Tuhan gitu. Dan saya tertarik, siapa yang mau sungguh-sungguh angkat tangan, lalu kemudian turun ke lapangan. Saya enggak turun ke lapangan karena saya punya saudara 3 ini enggak ngambil keputusan, aku aja ngambil keputusan gitu. Bertobat di tempat, saya enggak turun karena dia bilang lu turun nanti kami kasih tinggal gitu. Ya saya lebih bagus enggak turun. Tapi doa untuk pertobatan itu saya sudah enggak jelas lagi, karena konsentrasi itu kita tidak turun ke lapangan di bawah gitu, tapi kita tetap di itu studio. Lalu kemudian pulanglah. Saya pulang baru saya merenungkan khotbah pendeta itu tentang dosa harus diakui, lalu kemudian darah Yesus menyucikan begitu, lalu kemudian buka hati untuk terima Tuhan. Jadi saya melakukan pertobatan sendiri.
tapi dipimpin dengan apa yang sudah saya dengar gitu loh. Roh Kudus bekerja gitu memimpin saya. Jadi sesudah saya terima Tuhan Yesus, tidak berapa lama lampu mati itu loh di rumah kita. Terus saya tidak berteriak, biasanya saya berteriak kan kaget dan takut kan gitu. Tapi saya tidak berteriak, sehingga saya ditanya sama tante saya itu, dia bilang, loh Yohana di mana gitu loh. Tapi dia bukan Yohana, karena Sangir kan biasanya panggil anak perempuan itu Momo gitu. Jadi si Momo di mana kok nggak berteriak katanya gitu. Ada di kamarnya, tumben katanya gitu. Terus aku pikir, iya aku udah berubah gitu loh. Langsung aku sadar aku udah berubah gitu loh. Karena kalau mati lampu kan gelap semua gitu loh. Apalagi dalam kamar kan gitu. Dan di situ saya melihat gimana kuasa Tuhan begitu cepat gitu loh. Merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik gitu. Biasanya berteriak sampai orang jadi takut katanya. Ini kok nggak berteriak gitu. Lalu saya pikir, ih dasar ya Tuhan itu kok bisa cepat berubah gitu. Belum. Jadi dengan berjalannya waktu kita punya kerinduan untuk belajar Alkitab, lalu dikasih tahu gitu loh bahwa ada Miss Else Queen dari OMF itu buka Bible study gitu. Ke Bible study di rumah siapa saya sudah lupa gitu. Lalu saya ikut Bible study itu dipimpin sama Miss Else Queen itu OMF gitu seminggu sekali. Nah di situ kita sudah mulai bertumbuh dan baca Alkitab itu sudah seperti orang yang kelaparan ya. Jadi kalau sudah baca terus, tapi bisa ingat gitu loh pasal ini pasal ini gitu. Masih cerdas lah, masih SMA kan. Lalu kemudian waktu saya berapa bulan, 3 bulan kali sudah ikut ini Bible study-nya Miss Else Queen itu, kalau nggak salah sama Pak Pontius gitu, ada Pak Yunis Lalensang juga gitu, rame-rame lah gitu. Terus kemudian ada yang praktek dari batu, dari 3, Pak Petrus, yang dari Songgoriti itu, Petrus siapa ya? Pokoknya ingatnya hanya Mas Petrus saja gitu loh. Ya mahasiswa I3 gitu. Praktik di Tanjung Priuk gitu. Di Gereja Muria GKMI ya. Jadi dari situ ada yang praktek itu, jadi kita sering ikut persekutuan doa gitu loh. Nah saya sudah baca Alkitab sudah hampir habis kali gitu ya. Terus kemudian ada terpanggilnya ini, ada satu saat saya tidur, tiba-tiba firman Tuhan yang saya baca itu langsung terhafal gitu loh. Jadi terhafal, lalu saya sepertinya kayak dari mana suara itu gitu loh, kayak bicara suara itu, kedengaran suara itu, suara ayat itu ya. Saya tutup telinga, tapi masih bunyi aja. Jadi di mana bunyinya gitu. Jadi waktu itu saya terus nggak bisa lepas dari ayat itu. Kalau saya tenang gitu, ayat itu muncul gitu. 2 Korintus 5 ayat 15 gitu loh. Bahwa dulu terjemahan lama ya, karena satu orang sudah mati untuk semua orang, supaya semua orang yang hidup tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan bangkit gitu. Lalu saya kayak iseng lah gitu nanya sama Mas Petrus itu. Mas Petrus ku bilang gitu, lucu ya, saya kan baca Alkitab, tapi sudah baca yang lain-lain udah hampir habis gitu, tapi tiba-tiba kok firman Tuhan itu yang tiba-tiba muncul gitu, bicara gitu loh. Saya tutup telinga, dia bunyi, berarti di mana? Rupanya di hati gitu. Jadi
saya pikir di luar gitu bunyi. Dia bicara gitu. Karena satu orang sudah mati untuk semua orang. Semua orang yang hidup tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk dia yang telah mati dan bangkit. Jadi saya bilang, saya nggak bisa larang suara itu, muncul-muncul sendiri gitu. Terus Mas Petrus bilang begini, Dek Yo, itulah panggilan Tuhan katanya. Dek Yo ini dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Nggak mau aku bilang gitu. Terus aku bilang, masa hanya gitu aja kok terpanggil? Dia bilang, iya kalau firman Tuhan itu udah bicara terus, dia bilang nggak bisa lepas gitu. Saya bilang, iya rupanya di hati bicaranya gitu, tapi kita bisa dengar di telinga gitu. Ya kita tutup telinga, masih bisa bunyi dia. Jadi dia kasih pengertian sama saya. Dia ngambil keputusan aja untuk ikut jadi hamba Tuhan gitu loh. Saya bilang, aku nggak tertarik yang jadi hamba Tuhan. Soalnya aku pun kecil kan gitu. Lalu di kampung saya, aku bilang mimbarnya kan tinggi-tinggi peninggalan Belanda. Jadi aku nggak begitu tertarik lah gitu. Terus kemudian saya teringat kebiasaan buruk saya gitu. Saya bilang, Mas Petrus, saya ini punya kebiasaan buruk gitu loh. Apa deh yo? Gini, ada teman saya tetangga itu, Els namanya, Rompis. Terus dia sudah meninggal ya, dia almarhumah sudah. Dia suka nyanyi. Dia suka nyanyi, kerja buat Tuhan terlalu manis biar sonder gaji terlalu manis Rasanya saya terganggu dengan nyanyian itu. Jadi saya bilang, nggak usahlah kau nyanyi-nyanyi itu. Terus dia bilang, loh itu kan udah nyanyian gitu loh. Terus kemudian kenapa? Dia bilang, iya kayaknya nggak enak nyanyian itu. Karena saya pikir, kok kerja buat Tuhan manis tapi sonder gaji. Bagaimana kerja nggak pakai gaji kok manis gitu loh, logikanya gitu kan. Jadi aku bilang, aku nggak tertarik gitu loh, kerja buat Tuhan kok nggak pakai gaji kok manis gitu loh. Ya aku nggak begitu suka nyanyian itu. Tapi teman saya ini sering kali nyanyi itu. Kalau dia nyanyi itu timbullah kayak kesel gitu loh. Apaan sih nyanyinya si Els? Tapi Els ini guru sekolah minggu. Jadi dia ya suka lah nyanyi itu kan, dia guru sekolah minggu. Iya, saya ngerti akhirnya sesudah saya masuk GPPI, sesudah saya pelayanan, saya ngerti. Saya kan biasa masuk kayak merintis ya. Itu saya biasanya nggak ada gaji kan di situ. Orang namanya baru kita bina ya gitu. Jadi kadang-kadang berapa bulan saya nggak ada orang kasih dari tempat kita pelayanan gitu. Tapi kita bahagia aja. Baru saya teringat, oh betul juga katanya Mas Petrus itu memang udah dipanggil Tuhan. Cuma itu daging nggak gitu loh, nggak sinkron dengan roh gitu. Iya, terus Enggak, saya tamat I3 langsung ke gereja saya, gereja Gemis. Lalu di gereja Gemis kan I3 enggak begitu enggak begitu dianggap kayak benar gitu loh, kayak sesat gitu. Jadi kita pelayanan di situ, lalu kemudian kita Tuhan pimpin berkunjung, kita menemukan ibu-ibu istri pelaut itu banyak masalahnya. Lalu saya bimbing mereka untuk punya hubungan dengan Tuhan Yesus gitu secara pribadi. Sehingga keluh kesah itu bisa melahirkan doa, saya bilang gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu itu, ibu-ibu mau nggak kita bimbing untuk punya hubungan dengan Tuhan. Lalu saya jelaskan hubungan itu kan udah putus karena dosa. Kita punya dosa, tabiat dosa, lalu punya dosa karena perangai kita ya, perbuatan
kita sendiri membuat kita berdosa. Jadi kita konseling, lalu ibu-ibu itu kita bimbing untuk ya terima Tuhan Yesus, bertobat begitu. Lalu udah berapa orang nanti dari ibu ini dia bilang, saya bawalah katanya bukan Ibu Yo di gereja, saya bawa Momo Yo ke ibu itu. Jadi ibu kawan-kawan dia yang sama-sama istri pelaut. Jadi kita dibawa untuk ngobrol-ngobrol ya. Kita akhirnya ada beberapa istri-istri pelaut itu terima Tuhan Yesus. Akhirnya saya punya teman namanya Troy Sandar. Lalu dia bilang sama saya, kita bikin persekutuan doa saja. Terus lapor sama pendetanya ngerti gitu. Jadi oke aja gitu. Jadi kita punya persekutuan doa ibu-ibu itu. Jadi makin kita pelayanan, ibu-ibu ini akhirnya kayak punya keberanian ya. Jadi suka ngelawan sama pendeta-pendeta atau suka tegur orang yang itu. Jadi akhirnya kayak persekutuan doa menjadi kayak ancaman lah. Ibu-ibu ini dibina kok malah berani ngelawan majelis atau pendeta. Kadang-kadang mereka lihat enggak benar gitu, mereka tegur gitu. Jadi akhirnya kita agak terganggu juga. Memang dari batu itu katanya sesat gitu. Dari batu pokoknya kita hampir tidak diterima dengan baik. Tapi orang-orang yang kita sudah bimbing bertobat, mereka senang dari batu. Dari batu itu dia bilang, kita dulu nggak suka baca Alkitab gara-gara katanya orang-orang dari batu inilah bimbing kita, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar gitu loh. Lalu orang-orang itu merasa memang kami nggak benar katanya gitu. Jadi banyak tantangan, lalu kemudian kita ambil waktu untuk berdoa dan berpikir, kalau di gereja ini kita nggak berkembang gitu, kita mendapat tantangan tapi dalam arti menghambat pelayanan, bagaimana baiknya ya. Nah kita kan sudah pelayanan juga dengan membantu persekutuan doa YPPII di Jakarta. Jadi kita sudah masuk di jadwal. Lalu kemudian tiba-tiba terpikirlah, saya coba ya ke Batu gitu. Pas ke Batu waktu itu ketemu Pak Daniel Hendubau. Terus dia bilang, ya sudah katanya bergabung aja dengan kami di PI gitu loh. Saya sudah lupa juga tahunnya, udah banyak lupa. Tahun 84 apa tahun berapa ya, sekitar itu. Jadi kita bergabung lah gitu. Jadi kita dipanggil Tuhan, hanya satu keyakinan di sini kita terhambat pelayanan, tapi di YPPI kita ada pelayanan banyak lewat persekutuan doa gitu. Lalu di persekutuan doa kan kita melayani orang-orang yang secara pribadi gitu. Lalu saya pikir apa salahnya kita langsung bergabung ke pusat gitu, karena kita udah melihat di YPPI kita bisa pelayanan dengan baik gitu loh. PI dulu kan belum EM namanya, baru PI, Pekabaran Injil, Departemen Pekabaran Injil gitu. Saya pengalaman dengan YPPI ini karena saya pengalaman dengan Tuhan, karena hidup di YPPI saya sering mendengar itu perkataan manusia Tuhan. Jadi Pak Oktav dulu paling banyak dengan Pak Sheneman itu bicara manusia Tuhan, manusia Tuhan. Jadi saya punya satu komitmen ya dengan diri sendiri bahwa hamba Tuhan itu mesti memang harus manusia Tuhan. Kalau bukan manusia Tuhan bagaimana mau dengar suara Tuhan? Ini kan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan begitu. Jadi saya punya pegangan itu Kisah Rasul 1 ayat 8 itu loh. Tetapi
apabila Roh Kudus turun atas kamu kan gitu. Lalu kita punya satu keyakinan yang teguh lah untuk pegang firman Tuhan ini, karena janji kan di situ dibilang bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu kan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan seluruh ujung bumi. Jadi manusia Tuhan itu harus manusia yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kita punya hubungan dengan Tuhan itu melalui Roh Kudus. Gitu. Itu aja yang pegangan kita untuk itu. Artinya apanya itu kemudian hidup dengan iman gitu. Jadi manusia Tuhan itu pelayanan ya, kita mengerti bahwa kalau pelayanan kita ya itu kita manusia Tuhan harus kita sungguh-sungguh punya kuasa Tuhan lah begitu. Nah, pegangannya kita Kisah 1 ayat 8 itu. Lalu kemudian hidup secara apanya itu pribadi gitu, hidup dengan iman gitu. Jadi hidup dengan iman ya mengandalkan Tuhan, Matius 6 ayat 33. Dan yang paling berkesan untuk saya itu dalam Matius 6 itu 25 sampai 33 itu adalah Tuhan Yesus katakan burung di udara dan juga bunga bakung itu didandani. Jadi kata didandani itu begitu berkesan ya, karena saya dulu kan anak sendiri perempuan, jadi saya disuruh harus mandiri gitu loh, berdandan sendiri apa. Jadi habis berdandan gitu nanya ini udah bagus apa gitu, udah rapi gitu. Jadi kata didandani itu begitu melekat, artinya apa ya, Tuhan yang apa ya membuat kita menjadi indah atau bagus gitu loh. Jadi itu yang paling berkesan dengan ya. Saya pikir iman itu karena iman itu kan kita belajar, manusia Tuhan itu kan belajar firman Tuhan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan kan, kita jadi murid gitu. Jadi kalau hamba Tuhan tidak melakukan firman Tuhan ya aku pikir rugi sendiri gitu loh. Jadi saya bukan merasa ya, saya mengalami cukup-cukup aja. Seperti mendandani ya, saya hobinya bunga ya. Jadi ada waktunya kita taruh di vas gitu loh. Ada satu saat saya dalam hati gitu loh, aduh saya kepengen Tuhan punya vas bunga yang bagus gitu loh, apa namanya itu, kristal. Hanya ngomong gitu aja tapi nggak berdoa, hanya kepengen gitu loh, biar cantik gitu loh, mendandani. Artinya ada pas-pas bunga yang lain tapi aku kepengen punya pas bunga kristal gitu, tapi mahal, saya nggak bisa beli lah. Dan nggak berapa lama tiba-tiba ada satu ibu yang kasih saya pas bunga kristal gitu, ada berapa biji kristal gitu loh. Jadi kalau percaya pada firman Tuhan pasti Tuhan akan jadi kita bahkan bukan hanya kebutuhan ya Oma ya, keinginan pun Tuhan itu keinginan. Lalu kedua keinginan itu yang hobi ya, yang satu keinginan ada satu saat kita udah hari Sabtu itu jemur kasur apa, bersihkan rumah apa semua lah. Terus aku bilang aduh aku kok kepengen apa ya, makan enak Tuhan gitu. Duh kalau ada sup ini asparagus gitu ya, enak juga, seger-seger gitu loh. Udah hanya gitu aja gitu. Tiba-tiba jam 3 kali ya, itu teman saya Sonya datang bawa sup asparagus gitu dibungkus plastik segini lah. Karena tantenya ulang tahun di hotel dan masih banyak makanan. Jadi makanan-makanan ini dibawalah ke saya, kasih sama Pak Robi. Terus habis ngantar makanan pulang dia. Lalu kemudian kita buka-buka, ih
sop asparagus. Lalu kita ketawa gitu loh, ketawa rasa lucu gitu loh. Kok Tuhan itu peduli amat ya dengan apa yang kita kepengen gitu loh. Nah, mulai dari situ kita rasa untuk apa kita ragu-ragu ya gitu. Jadi kita ya sudahlah, apanya tak ada pikir-pikir apa-apa gitu loh. Lalu kemudian saya punya prinsip, saya tidak boleh kepengen harta gitu. Seperti orang kaya punya harta, punya mobil, punya ini, punya itu. Saya enggak itu. Karena saya sudah punya prinsip iman, lalu Tuhan mendandani. Saya hanya ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya enggak kepengen punya kayak teman-teman seperti orang kaya lah. Maunya punya ini, punya itu, enggak saya. Saya enggak kepengen jadi orang kaya. Saya bilang sama teman, saya enggak ada kepengen jadi orang kaya punya. Saya kepengen jadi orang tetap diberkati Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan. Karena orang yang diberkati Tuhan, aku belajar di Alkitab, mereka semua punya. Gitu. Jadi aku enggak kepengen punya ini, punya itu. Aku hanya pengen diberkati Tuhan, itu aja lah. Tuhan tahu apa semua yang untuk saya didandani menjadi bagus. Itu aja, sampai santai gitu, ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah itu kan tadi Oma mengalami Tuhan dalam pengalaman hidup Oma pribadi. Dalam pelayanan gimana Oma? Misalnya Oma mau sedang pelayanan misalnya di ladang pelayanan, terus Oma nggak punya sesuatu. Apakah ada gitu cerita tentang pengalaman iman Oma dalam pergumulan di pelayanan, di tempat pelayanan? Saya waktu di Medan gitu, ya pelayanannya kan sibuk, ke rumah sakit, ke mana gitu. Terus masih baru kan, jadi mau naik oplet, naik ini aja kan masih bingung-bingung gitu. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau punya mobil ya gitu. Lalu kemudian saya bilang sama yang saya numpang di rumahnya, Insinyur Tobing itu, saya bilang, Pak, saya nanti numpang mobil anak sekolah ya. Jadi kalau anak sekolah diantar sekolah, jadi pagi-pagi saya ikut anak sekolah, diantar kemana-kemana, saya boleh pakai mobil anak sekolah. Oh boleh Ibu Yo. Mana Ibu Yo pergi ke rumah sakit? Aku bilang aku mau berkunjung ke rumah sakit, berdoa untuk orang-orang sakit. Oh boleh katanya. Jadi aku pakai mobil anak sekolah gitu. Lalu kemudian keluarga ini kasihan amat ini tante ini, katanya panggil tante Yo ini kasihan amat gitu. Pagi-pagi dia udah ikut anak sekolah katanya gitu, supaya dia bisa pakai mobilnya. Nanti jam sekolah dijemput dari kelas 1 sampai SMA waktu itu anaknya. Lalu saya tinggal di pelayanan, nanti kalau saya ndak ikut pulang juga saya naik beca atau naik apa baru. Tapi kalau pagi saya bisa pakai mobil anak sekolah itu. Lalu itu berkesan sama keluarga itu. Dia bilang, tante ini katanya perlu mobil lah. Apa yang terjadi? Tanah mereka itu kena jalan tol. Jadi harus dibayar sama pemerintah. Jadi tanah itu harus direlakan untuk menjadi jalan. Jadi mereka diganti rugi. Terus ganti rugi itu dia bilang katanya, tante nanti dibelikan mobil sama bapak karena ini perpuluhannya tanah kita kan diambil jalan tol gitu loh. Dan saya dibelikan mobil Suzuki Carry waktu itu. Jadi saya akhirnya punya mobil sendiri. Saya belajar nyetir gitu, saya bawa mobil sendiri. Jadi ya semua iman memang gitu. Kalau di Oma juga pernah pelayanan di Sabu kalau nggak salah. Itu Oma merintis kan? Itu gimana Oma pelayanan? Maksudnya itu pengalaman dengan Tuhan itu bagaimana? Iya, waktu itu kan saya nggak terlalu tertarik ya, tapi Tuhan kasih mimpi. Jadi kan waktu itu Pak Pontius ketua misi ya, lalu dengan istrinya, mereka yang sibuk mau ke Sabu, saya nggak terlalu tertarik gitu loh. Tapi Tuhan kasih mimpi untuk saya
Saya sepertinya sudah disabu itu, lalu saya berhadapan dengan okultis, dengan ibu tukang sihir gitu loh. Tapi saya tengking-tengking apa gitu, pokoknya kalahlah ilmunya gitu. Lalu kemudian ibu itu kayak kehilangan apa namanya itu kuasanya, terus saya juga kaget, kemudian terbangun gitu. Lalu saya bilang sama Pak Ponsius sama ibu, saya ikut ke Tabula, tapi saya mau duluan gitu loh, mau duluan supaya kita bisa apa namanya tahu lapangan begitu. Jadi mau berangkat duluan sebelum tim itu datang. Ya, buat apa ibu yuk ke sana? Terus aku bilang ya apa yang bisa kita kerjakan gitu loh. Nah saya kan beli apa namanya itu yang untuk sorot-sorot itu di depan apa bilangnya, fokus. Jadi saya punya apa bilangnya mereknya itu dulu bilang, punya LCD saya. Lalu saya punya film-film gitu. Lalu saya beli LCD, saya punya uang, saya beli LCD lalu film-film, lalu saya bilang sama Pak Ponsius, Pak kami nanti ke Sabu ini mau putar-putar film aja kemana-kemana supaya dikenal sebelum kalian datang sudah dikenal timnya gitu loh. Bolehlah katanya, tapi ongkos sendiri. Yes, ongkos sendiri gitu. Terus ngikut waktu itu Pak Herman Rihi, ikutlah katanya, ayo katanya gitu. Terus ada lagi satu yang bukan ikatan dinas, orang apa, orang Ambon kah apa, siapa namanya itu, yang istrinya tukang jahit, orang Madura, Pak Alan. Jadi akhirnya saya dengan Pak Herman, Pak Alan, kami bertiga masuk duluan ke sana. 2 minggu sebelum tim datang kami sudah duluan di sana putar-putar film lah gitu. Saya hanya apa ya, kerinduannya Tuhan, ada banyak kebaikan Tuhan yang saya sudah alami ya. Jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, menyatakan Tuhan itu baik gitu dan Tuhan hidup. Pokoknya kita masih mau pakai lah gitu waktu yang Tuhan berikan begitu. Saya hanya dari diri sendiri, saya hanya pikir ya kalau kita ikut Tuhan ya kita nggak usah mikirkan apa yang perlu, Tuhan udah tahu yang perlu, yang penting kita dengan Tuhan. Jadi saya punya kebiasaan ini, saya Tuhan saya mau duduk di kaki Tuhan lah hari ini atau apa, jadi gitu aja kita. Jadi saya mau duduk di kaki Tuhan lah, saya mau bicara, mau ngobrol gitu. Jadi kita nggak berdoa tutup mata kan, kayak ngobrol aja gitu. Lalu saya pikir itu hubungan dengan Tuhan itu yang harus dipelihara sehingga kita nggak punya apa-apa pun tak terasa kalau kita nggak punya. Kita rasanya punya aja gitu, happy aja gitu. Nggak masalah karena kita udah punya ya, kita meniru Maria itu kan. Jadi mau duduk di kaki Tuhan, saya nggak mau dengan kayak Marta itu kan, jadi akhirnya sibuk-sibuk, capek sendiri, kesel sendiri, marah sendiri, sampai marahin Tuhan lagi. Jadi aku pikir itu contoh dari Maria itu aja, duduk di kaki Tuhan itu udah paling enak lah kita rasa gitu. Sehingga kita lapar kita baru masak makan gitu. Saran saya hanya kita harus kembali kepada dasarnya gitu, bahwa kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau dipanggil, ya manggil itu ya punya tanggung jawab untuk hidup ini. Lalu kita kalau misalnya kita dipanggil Tuhan dalam tugas, ya dia punya tanggung jawab. Lalu dalam kehidupan sehari-hari kita ini kan punya gembala gitu.
Jadi saya pikir kita kalau pegang firman Tuhan, generasi stroberi yang udah hancur-hancuran gitu, saya kira kalau kembali kepada firman Tuhan, generasi apapun oleh firman Tuhan itu berubah menjadi generasi batu karang karena bersama dengan Tuhan ya, gitu. Jadi saya hanya ya karena sudah tua juga enggak berpikir berat-berat juga gitu, praktis-praktis aja lah. Kayak kita mau pelayanan, pokoknya kita ambil waktu. Apanya Kisah Rasul 1 ayat 8 itu aja kita pegang. Kita melakukan perkara yang besar, lalu kita menyaksikan Tuhan. Kamu menjadi saksiku. Jadi ya kita lancar aja kita ngobrol sama siapapun gitu. Karena kita sudah punya menata diri ya, memanage diri sendiri, memanage kemauan, perasaan, kehendak begitu. Jadi saya melihat bahwa hamba Tuhan harus bisa memanage. Kalau di luar itu hamba Tuhan kalau sudah sekolah teologi seperti semua sudah otomatis ya gitu, otomatis rohani, otomatis hebat, otomatis ya pokoknya serba-serbi lah, serba bisa begitu ya, sementara kenyataannya tidak gitu loh. Jadi saya melihat bahwa kita harus sadar memanage. Tuhan memanggil ya 1 Tesalonika 4 ayat 7 ya, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk bukan hidup cemar tapi hidup kudus gitu. Jadi prinsip menatah diri bahwa kita ini hamba Tuhan, Tuhan itu kudus ya, kita juga harus kudus dalam berpikir, perasaan, kehendak. Jadi kayak porno di HP enggak terlalu ya kita kelihat karena kebuka gitu ya, tapi itu tidak menjadi satu sandungan karena kita udah punya prinsip bahwa kita tidak dipanggil untuk hidup cemar tapi hidup kudus gitu. Lalu saya ingat 1 Korintus 1 ayat 26 sampai berapa gitu kan dibilang bahwa kita ini nggak ada, dipanggil Tuhan itu bukan orang hebat-hebat, nggak berguna gitu, sampah gitu, tapi Tuhan mengubah menjadi hebat, kuat, yang lemah, yang bodoh jadi pinter, semua gitu. Jadi itu hanya karena kita sudah menatah diri, artinya kita memberi pelajaran untuk diri sendiri. Jadi kita enggak usah meniru orang, kita harus mendidik diri sendiri gitu loh, mengatur. Ya memang saya masuk I3 itu dari tingkat 1 sampai tamat semua dekorasi, bagian dekorasi terus gitu. Jadi di dekorasi itu kan kita harus menciptakan sesuatu, mengatur, menampilkan sesuatu yang indah. Jadi kita masa kita harus melahirkan sesuatu yang indah untuk dilihat orang, lalu diri kita sendiri kita tidak tata. Jadi kita terkonsep lah, karena kita suka dulu mikir-mikir semua gitu ya, kembali lagi hanya di kaki Tuhan kita dapat menemukan diri sendiri dan semua kebaikan Tuhan. Jadi kan karena kita udah mengambil waktu mau pelayanan enggak punya uang juga. Tapi kalau sudah mau berangkat itu pasti ada uang. Itu sudah terbukti ya. Jadi kita enggak ini lagi. Kita buang, memang namanya manusia ya, kita datanglah keraguan, datang cemas, datang, tapi kita buang. Kan dia yang datang, bukan di dalam kita itu. Tapi itu dari luar kan datang ya kita buang. Mau datang kita ndak berguna untuk kita, ngapain kita tahan. Kita buang ya, pikiran khawatir ada, ragu-ragu juga ada, bimbang ada, cemas ada. Ya semua ada, namanya kita manusia. Ada dapat poin utamanya tadi dari nasihat dari Oma itu adalah hubungan dengan Tuhan, kemudian tadi Oma bilang Ini dari generasi yang rapuh menjadi Tuhan ubah menjadi generasi
batu karang yang kuat, yang tangguh, ya. Karena sadar bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu. Gak usah pikir-pikir. Iya, terima kasih banyak Oma untuk kesaksiannya. Jadi berkat sekali untuk kami juga yang masih muda. Perjalanannya masih panjang, tapi kita sudah dapat gambaran besar bahwa seperti Tuhan menolong Oma, Tuhan juga akan menolong kami. Terima kasih banyak Oma, Tuhan Yesus berkati.